أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya pada hari Selasa sore, 13 Rajab 346 Hijriah sebagai berikut. Nabi SAW telah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarakahu ma la ya'nih." Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Orang yang Islamnya baik hanya akan melakukan sesuatu yang bermanfaat dan akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya merupakan kesibukan ahli batil yang gila. Orang yang terhalang dari ridha Tuhannya adalah orang yang tidak mengamalkan hal-hal yang diperintahkan dan sibuk dengan hal-hal yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, ia adalah orang yang sial, mati dan benar-benar gagal. Hendaknya kesibukanmu terhadap dunia dilandasi niat yang baik. Jika tidak, engkau akan dibenci. Berusahalah untuk menyucikan hatimu terlebih dahulu. Setelah itu barulah engkau akan diberi ma'rifat. Jika engkau meninggalkan yang pokok, maka tidak akan diterima kesibukanmu yang hanya merupakan cabang. Kesucian badan tidak bermanfaat jika hati masih najis. Sucikanlah badanmu dengan sunnah, dan sucikanlah hatimu dengan mengamalkan Al-Quran. Jagalah hatimu agar anggota badanmu tetap terjaga. Setiap bejana akan menuangkan isi yang ada di dalamnya, dan isi hati akan tertuang dalam indramu. Jadilah orang yang berakal. Lakukanlah amalan orang yang beriman, dan yakinlah akan kematian. Lakukanlah amalan orang yang mengharapkan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta takut akan hisab dan pertanyaannya. Hati yang benar dipenuhi oleh tauhid, tawakal, yakin, taufik, ilmu, dan iman, serta dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk adalah hina, lemah, dan fakir. Oleh karena itu, janganlah sombong meskipun kepada anak kecil, tetapi kemudian menjadi seperti singa ketika berjumpa dengan orang kafir, munafik dan pendurhaka. Hendaklah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seonggok daging. Ia mesti tawadhu dan merendah kepada orang-orang syalih, takwa dan warah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati orang-orang beriman itu dengan firman-Nya, sangat keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Ahli bid'ah adalah orang yang celaka. Tidak ada yang bisa berkata, "Akulah Tuhan," kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Dialah zat yang berbicara, tidak bisu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskannya dalam firman-Nya kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah telah bercakap-cakap dengan Musa secara langsung. Quran Surat An-Nisa ayat 164. Dia mempunyai kalam yang dapat didengar dan dipahami. Dia berkata kepada Musa alaihi salam, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surah Al-Qashash ayat 30. Dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditegaskan, "Aku adalah Allah, bukan jin, malaikat dan manusia, tetapi Allah Tuhan semesta alam." Maka dustalah Fir'aun yang mengatakan, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Jadi akulah Allah, bukan Fir'aun atau makhluk lainnya. Ketika Musa alaihi salam berada dalam kesempitan dan kesusahan, maka tampaklah keimanan dan keyakinannya, yakni ketika Musa alaihi salam berada dalam kegelapan malam dan kegelapan mendung bersama istrinya. Karena kesusahannya itu, ia pun berkata kepada istrinya untuk mencari sebab, "Tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api." Quran Surah Al-Qashash ayat 29. Sesungguhnya aku melihat nur, sesungguhnya hatiku, nuraniku, maknaku, dan isiku telah melihat cahaya.
Telah datang kepadaku ketentuanku terdahulu dan hidayahku. Telah datang kepadaku kaya dari makhluk. Telah datang kepadaku kewalian dan khalifah. Telah datang kepadaku pokok dan telah lenyap dariku cabang. Telah datang kepadaku raja dan hilang dariku kerajaan. Telah hilang dariku rasa takut kepada Firaun, dan ketakutan itu telah pindah kepadanya. Musa alaihi salam meninggalkan keluarganya dan menyerahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mereka. Demikianlah keadaan seorang mukmin jika telah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanggil di pintu di dekatnya. Hatinya akan memandang ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, sehingga ia akan melihat bahwa semua arah itu buntu, kecuali arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan berkata kepada nafsunya, kehendaknya, anggota badannya, kebiasaannya, keluarganya, dan semuanya, tinggallah di sini. Sesungguhnya aku melihat cahaya hati dari Tuhanku. Aku akan berjalan kepadanya, dan jika aku telah mendapatkan sesuatu, aku akan kembali kepadamu. Lalu ia pun meninggalkan dunia, asbab dan syahwat. Ia meninggalkan semua makhluk, semua yang baru, semua yang dibuat, dan berjalan menuju yang Maha Membuat. Tentu saja Allah akan menolong keluarganya, anaknya, dan semua asbabnya yang halal, yang tersembunyi dari jauh bukan dari dekat, dari orang yang dibenci, bukan dari orang yang dicintai, dari orang kebanyakan, bukan dari orang khawash. Hati yang benar akan menjadi bersih dan mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 6 penjuru. Ia mendengar panggilan setiap nabi, rasul, siddiq, dan wali. Ketika itu ia akan dekat dengannya, sehingga yang dimaksud hidup adalah jika dekat dengannya, dan yang dimaksud mati adalah jika jauh darinya. Yang menjadi kesenangannya adalah bermunajat kepadanya sehingga ia merasa puas. Ia tidak peduli jika dunia hilang darinya. Ia tidak lagi mempedulikan lapar, haus, telanjang, dan hancurnya dunia. Ridha murid adalah dalam ketaatan, dan ridha seorang arif adalah dalam zat yang dikehendaki, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang yang berpura-pura, engkau hanya mengaku-ngaku saja. Tidak akan menjadi sempurna hanya dengan berpuasa pada siang hari dan bangun pada malam hari, menjauhi makanan dan pakaian bagus, selagi masih ada nafsu, keinginan, watak, kebodohan, dan pandangan makhluk. Semua itu tidak bisa mendatangkan kesempurnaan. Oleh karena itu, ikhlaslah dan jujurlah. Sesungguhnya engkau akan sampai pada cita-citamu meskipun cita-cita itu sangat tinggi. Berserah dirilah agar engkau selamat. Relalah agar engkau diridai. Bersegeralah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan dirimu. Ya Allah, tolonglah urusan kami di dunia dan akhirat. Janganlah engkau serahkan kami pada nafsu kami atau kepada seseorang dari makhlukmu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.